Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring dengan berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Kurikulum salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan yang mencakup segala hal yang diajarkan kepada siswa di sekolah. Kurikulum tidaklah statis, ia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Mari kita membahas bagaimana kurikulum pendidikan berubah dari waktu ke waktu, terutama di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum itu, apa sih kurikulum? Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Biasanya, yang direncanakan adalah ide, aspirasi manusia atau warga negara yang akan dibentuk. Apa yang dapat direalisasikan disebut kurikulum nyata, sedangkan yang tidak dapat direalisasikan sebenarnya masih berupa gagasan. Yang pertama ada kurikulum era kolonial, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangatlah terbatas dan lebih bersifat diskriminatif. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum elit, terutama anak dari keluarga bangsawan atau pejabat. Kurikulum yang diterapkan sangat kental dengan pengaruh Barat dan bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang bisa membantu pemerintahan kolonial. Mata pelajaran yang diajarkan sangat terbatas dan hanya sedikit yang berkaitan dengan budaya atau pengetahuan lokal. Kemudian selanjutnya ada kurikulum era awal kemerdekaan 1945 sampai 1968. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Kurikulum pada masa awal kemerdekaan 1947 berfokus pada nasionalisme, yakni menanamkan semangat patriotisme dan identitas kebangsaan. Pendidikan dirancang untuk membangun karakter siswa sebagai warga negara yang baik, mandiri, dan berjiwa nasionalis. Meskipun demikian, struktur dan materi pelajaran masih sederhana, dan sumber daya pendidikan pun sangat terbatas akibat dampak dari penjajahan. Selanjutnya yang ketiga ada kurikulum 1968 dan 1979 atau masa Orde Baru. Pada masa itu terjadi reformasi besar-besaran di bidang pendidikan. Kurikulum 1968 menekankan pada pembangunan karakter bangsa yang loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kemudian kurikulum 1975 lebih bersifat teknis dengan pendekatan tujuan instruksional khusus atau TIK yang menekankan pada keterampilan yang terukir dan hasil pembelajaran yang konkret. Kurikulum 1975 mengadopsi model pembelajaran yang terstruktur dan di mana setiap pembelajaran memiliki tujuan yang harus dicapai. Pendidikan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, sesuai dengan agenda pemerintah saat itu. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau 2004. Pada masa awal 2000-an, perubahan besar terjadi dengan diperkenalkannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2004,
Kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan kompetensi tertentu, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan siswa, bukan hanya pada penguasaan materi pelajaran. KBK juga lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya, memungkinkan guru untuk berkreasi dalam metode pengajaran. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan seringkali mengalami kendala, terutama dalam hal pemahaman guru terhadap konsep kompetensi dan bagaimana mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah memperkenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. KTSP memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Kurikulum ini dianggap lebih desentralistik, di mana sekolah dan guru memiliki kebebasan lebih dalam merancang silabus dan metode pengajaran. Namun, tantangan utama dalam penerapan KTSP adalah kesenjangan antar sekolah, terutama antara sekolah yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan. Fasilitas dan kualitas tenaga pengajar yang berbeda menyebabkan implementasi kurikulum ini tidak merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang keenam ada kurikulum 2013. Integrasi nilai karakter dan implementasi kurikulum 2013 atau disingkat K13 merupakan lanjutan dari KTSP dengan fokus lebih besar pada pengembangan karakter siswa. K13 mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap mata pelajaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang baik, kreatif, dan inovatif. Kurikulum ini menggunakan pendekatan tematik, integratif, terutama untuk tingkat sekolah dasar, di mana beberapa pelajaran digabungkan dalam satu tema pembelajaran. Selain itu, penilaian juga lebih holistik, mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. K13 membawa banyak inovasi, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Perubahan ini membutuhkan pelatihan bagi guru, penyesuaian materi ajar, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketujuh, ada kurikulum Merdeka 2022. Pada tahun 2022, Indonesia meluncurkan kurikulum Merdeka sebagai tanggapan terhadap tantangan pendidikan di era digital dan pandemi COVID-19. Kurikulum ini lebih fleksibel, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills, kreativitas, dan inovasi menjadi salah satu fokus utama. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyampai materi. Selain itu ada penekanan pada penguatan karakter, kemampuan literasi, dan numerasi. Jadi, kurikulum nasional adalah kurikulum yang disusun oleh pemerintah dan ditetapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Kurikulum nasional bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh siswa. Kurikulum nasional saat ini adalah kurikulum Merdeka yang ditetapkan melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka mulai berlaku secara nasional pada 26 Maret 2022.
Perubahan kurikulum dari masa ke masa mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia. Setiap perubahan kurikulum diupayakan untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dalam menghadapi masa depan, penting bagi sistem pendidikan untuk terus adaptif dan responsif terhadap perkembangan global dan kebutuhan masyarakat.